Masih berikutnya, Saudara, polisi menetapkan pegawai BNN sebagai tersangka kasus KDRT. Meski demikian, polisi tak menahan tersangka dengan alasan kooperatif selama penyelidikan. Sementara korban minta tersangka ditahan agar tak mengulangi kekerasan. Pegawai BNN yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Kekerasan itu bukan pertama kali ia lakukan terhadap istrinya. Dan meski sudah jadi tersangka, polisi tidak menahan tersangka dengan alasan kooperatif selama proses penyelidikan. Mengapa kami tidak lakukan penangkapan? Selama ini memang tersangka kooperatif dan bekerja sama dengan penyidik. Kapan kami perlukan keterangan, dia bisa hadir. Namun apabila dia mengulangi lagi perbuatannya, itu kami pasti akan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Sementara, BNN RI tidak akan mengintervensi proses hukum di kepolisian. Namun pegawai BNN itu telah diperiksa di Inspektorat BNN RI. Menyangkut apakah tindakan-tindakan itu baik atau tidak dari segi peraturan yang ada di BNN RI. Yang bersangkutan saat ini masih diperiksa oleh Inspektorat Irwas BNN RI. Komisioner Komnas Perempuan berpendapat pelaku KDRT tidak cukup hanya dihukum penjara. Perlu ada konseling agar tak mengulangi lagi kekerasan yang ia lakukan. Ya, rehabilitasi pelaku itu tidak cukup dengan dipenjara. Tapi perlu ada proses konseling ya, karena kadang-kadang di masyarakat yang patriarki itu laki-laki itu seolah-olah ada hak untuk memukul istri misalnya ya. Itu kan sesuatu yang perlu diluruskan ya bahwa itu nggak benar gitu. Tetapi cara mengurai itu juga dibutuhkan konseling, karena itu rehabilitasi pelaku itu tidak hanya cukup dengan dipenjara ya, tetapi juga perlu ada konseling dan betul-betul menyadari bahwa dia akan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Sementara korban minta polisi segera memproses KDRT yang menimpanya dan segera menahan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.